Awalnya, menurut kesimpulan Sang Master, di tempat yang kacau dan terpencil ini, kemampuan menyaring beberapa utusan akan memenuhi harapannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada seorang pun yang melewati bea cukai. Tetapi ketika Lu Yun menjadi orang pertama yang melewati level tersebut, roh pedang menemukan bahwa dia sebenarnya adalah monster yang telah menguasai ilmu pedang terpadu. Ini adalah hal yang paling mengejutkannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Lagi pula, menurut apa yang dikatakan Sang Master selama hidupnya, jika Anda ingin berhasil memulai ilmu pedang terpadu, Anda tidak boleh memiliki bakat. Bahkan jika Anda menguasai keterampilannya, Anda tidak dapat memulai jalur ini. Sekuat Jiuxuan Zhenren, dia tidak pernah bisa mempraktikkannya. Kegagalan untuk mempraktikkan ilmu pedang terpadu selalu menjadi bekas luka di hati Sang Master. Sekarang, sebagai seorang pelintas, Anda telah berlatih ilmu pedang terpadu. Meskipun Anda baru saja mencoba-cobanya dan tidak dapat memahami intinya, Anda masih cukup memenuhi syarat untuk mendapatkan inti masternya. Warisan inti dari Master Jiuxuan. Warisan inti dari Tuan Jiuxuan. Jantung Lu Yun berdetak seperti drum, matanya bersinar, dan kebenciannya sebelumnya terhadap roh pedang menghilang tanpa jejak seperti debu yang tertiup angin kencang. Dia memikirkan makam pedang bobrok yang pernah dia lihat di tempat warisan sebelumnya, dan tulisan tangan samar-samar pada prasasti itu sepertinya menceritakan masa lalu yang gemilang dan tragis. Mungkinkah warisan inti ini ada hubungannya dengan makam pedang itu? Tepat sekali, karena kamu telah menguasai ilmu pedang terpadu, kamu memenuhi kondisi warisan terakhir yang ditinggalkan oleh tuanku. Ada sedikit kebanggaan yang tak terlihat dalam nada roh pedang, seolah-olah dia bangga dengan tuannya, tapi sepertinya juga bangga pada tuannya, bersyukur bahwa dia akhirnya menemukan penerus yang tepat. Warisan ini adalah Dahong Jiantian. Lu Yun menarik napas dan merasakan arus listrik mengalir dari atas kepalanya hingga telapak kakinya. Dahong Jiantian, itu adalah eksistensi legendaris yang berdiri di puncak alam semesta yang kacau, eksistensi yang perlu dia hormati. Warisannya pasti sangat menggemparkan. Dia hampir bisa membayangkan bagaimana kekuatannya akan berubah drastis begitu dia mendapatkan warisan ini. Selain warisan Dahong Jiantian, suara roh pedang itu berhenti, seolah-olah dia sedang menyeduh sesuatu, yang menggugah selera Lu Yun. Ada hal lain yang juga berhak kamu warisi. Lu Yun menahan napas, menunggu roh pedang mengungkapkan jawabannya. Itu adalah pedang Tianxing. Pedang Tianxing. Jantung Lu Yun berdetak kencang. Dia telah melihat nama ini di beberapa loh batu pecah di tempat warisan. Dikatakan bahwa itu adalah salah satu harta paling berharga dari Dahong Jiantian dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya, pedang Tianxing adalah pedang dewa pendamping tuanku. Itu membantunya melarikan diri dari penganiayaan Kaisar Dewa Kegelapan. Ada sedikit kenangan dalam nada roh pedang, seolah-olah dia telah kembali ke tahun-tahun yang mendebarkan itu. Meskipun sekarang rusak, nilainya jauh melebihi jantung dunia di dunia Taichang. Bahkan Saint of Chaos membayar mahal untuk mendapatkan pedang ini. Hati Lu Yun melonjak saat mendengarnya, dan gambaran indah muncul di benaknya. Kaisar Dewa Kegelapan adalah iblis terkenal di alam semesta yang kacau. Dia kejam dan menakutkan bagi semua orang. Bahkan Dahong Jiantian diburu olehnya, yang menunjukkan pentingnya pedang Tianxing ini. Beranikah aku bertanya, senior, dari mana asal-usul pedang Tianxing ini? Lu Yun tidak bisa menahan rasa penasarannya dan bertanya dengan penuh semangat. Dia ingin sekali mengetahui kisah di balik pedang ilahi ini serta kemegahan dan kejayaannya di masa lalu. Saya bukanlah roh pedang pertama dari pedang Tianxing. Suara roh pedang membawa jejak perubahan kehidupan, seolah-olah melintasi ruang dan waktu tanpa akhir dan membawa jejak waktu. Setelah saya lahir di tempat warisan, saya diberikan segalanya oleh majikan, termasuk wewenang untuk memilih penerus dan memulai warisan terakhir. Anda adalah orang pertama dalam bertahun-tahun yang lulus ujian dan memenuhi persyaratan warisan akhir, jadi Anda telah melihat langkah-langkah ujian tersebut, dan Anda memenuhi syarat untuk menemui saya dan mewarisi semua ini. Petik 2. Lu Yun tiba-tiba menyadari bahwa inilah masalahnya. Dia sebelumnya bertanya-tanya mengapa tempat warisan begitu berbahaya tetapi sepi. Ternyata roh pedang diam-diam mengendalikan segalanya, dan hanya mereka yang benar-benar ditakdirkan yang bisa bertahan sampai akhir. Karena itu adalah pedang dewa, sangat sulit untuk menyempurnakannya, kan?
Lu Yun tidak bisa menahan rasa khawatirnya saat dia mengingat pengalaman sebelumnya dalam menyempurnakan besi ilahi kekacauan. Pemurnian Chaos Divine Iron telah menyebabkan banyak kesulitan baginya. Karena pedang langit lebih berharga daripada jantung dunia, kesulitan untuk menyempurnakannya akan lebih menakutkan. Kamu benar, dalam keadaan normal, hanya Chaos Science yang dapat memurnikan pedang Tianxing. Bahkan jika pedang itu rusak sekarang, kondisi pemurniannya masih keras. Suara roh pedang itu sedikit serius, seolah mengingatkan Lu Yun pada penting. Namun, tuannya juga memikirkan hal ini, dan dia meninggalkan metode khusus, metode pedang hati. Metode pedang hati, secercah harapan muncul di hati Lu Yun. Metode ini menggunakan kekuatan pikiran untuk menyempurnakan senjata ajaib, yang menghabiskan banyak jiwa, roh pedang menjelaskan. Tetapi karena Anda telah mengembangkan ilmu pedang terpadu dan jauh lebih unggul dari orang biasa dalam penggunaan kekuatan pikiran, Anda dapat mempercepat kecepatan pemurnian. Selain itu, pemurnian setelah transformasi, Anda juga dapat menahan aura pedang ilahi dan mengubah penampilannya untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Lu Yun sangat gembira, teknik pedang hati ini dibuat khusus untuknya. Senior, teknik pedang hati ini. Lu Yun tidak sabar untuk mempelajari teknik ajaib ini. Roh pedang sepertinya mengira Lu Yun akan menanyakan pertanyaan seperti itu, dan langsung menyampaikan sepotong informasi secara perlahan ke dalam pikiran Lu Yun seperti tetesan. Pesan ini berisi instruksi pelatihan metode pedang hati, serta berbagai tindakan pencegahan, semuanya detail dan sangat jelas. Lu Yun memejamkan mata, dengan hati-hati memahami misteri metode ini, dan hatinya penuh dengan harapan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pedang Tianxing? Lu Yun bertanya sambil memahami metode pedang hati. Ini, aku tidak yakin. Suara roh pedang ragu-ragu, guru memiliki pengetahuan terbatas tentang pedang besar terpadu Dao, dan dia tidak dapat memperkirakan waktu yang dibutuhkanmu untuk menyempurnakan pedang Tianxing. Dia hanya tahu bahwa dengan bantuan Great Unified Sword Dao, Anda dapat mempercepat prosesnya. Kecepatan pemurnian. Itu saja, Lu Yun sedikit kecewa, tapi dia juga mengerti bahwa hal seperti ini tidak bisa diburu-buru. Perjalanan kultivasi pada dasarnya adalah berlayar melawan arus. Jika Anda tidak maju, Anda akan mundur. Hanya dengan upaya terus-menerus Anda akhirnya dapat mencapai tujuan Anda. Namun, bahkan jika kamu menyempurnakan pedang Tianxing, kamu masih perlu memperbaikinya jika kamu ingin menggunakan kekuatan aslinya. Suara roh pedang datang lagi, menuangkan air dingin ke Lu Yun. Ini akan menjadi proses yang panjang, membutuhkan sumber daya alam semesta yang kacau dalam jumlah besar, dan bahkan mengharuskan Anda melakukan perjalanan ke seluruh alam semesta yang kacau untuk menemukan bahan langka tersebut. Lu Yun menarik napas dalam-dalam dan sudah memikirkan rencana kasarnya. Sepertinya dia harus berkeliling memperbaiki pedang Tianxing untuk waktu yang lama di masa depan. Ini memang ditakdirkan menjadi jalan yang penuh tantangan dan kesulitan, namun ia tidak takut karena ia tahu bahwa hanya setelah melewati angin dan hujan barulah ia bisa melihat pelangi. Meskipun Lu sangat bersemangat di dalam hatinya, dia tidak bingung dengan keuntungan di depannya. Dia mengalihkan perhatiannya ke roh pedang merah lagi. Karena ini adalah warisan dari Master Jiuxuan, itu pasti berbeda dari hadiah sebelumnya. Selain pedang dewa ini, pasti ada hal lain. Lu Yun berkata dengan tegas. Kamu menebaknya dengan benar. Roh pedang wanita berbaju merah mengangguk, lalu melambaikan tangannya dengan lembut, dan tumpukan batu giok yang digunakan untuk menyimpan informasi muncul di depan Lu Yun. Aura yang memancar dari batu giok ini sangat kuat, konten di dalamnya sangat berharga. Lu Yun menatap slip giok yang menumpuk seperti bukit di depannya, merasa sangat bersemangat tetapi tidak berani menyentuhnya dengan mudah. Slip giok ini memancarkan aura kuno dan kuat, seolah mengandung misteri yang tak ada habisnya. Dia menarik napas dalam-dalam, menekan kegelisahan di hatinya, dan dengan hati-hati bertanya kepada roh pedang merah, "Senior, apa sebenarnya yang tercatat di slip giok ini?" Roh pedang berpakaian merah tersenyum cerah, dan suaranya sejelas dan semanis lonceng angin. Ini adalah keterampilan berkualitas tinggi yang dikumpulkan oleh Master Jiuxuan sepanjang hidupnya. Itu mencakup segalanya mulai dari ilmu pedang yang indah hingga pelatihan pikiran misterius. Dia berhenti, dan matanya tertuju pada salah satunya, yang memancarkan cahaya redup. Ada sedikit nada kagum dalam nadanya, yang paling berharga di antara mereka adalah ilmu pedang yang tidak diketahui ini.
Mendengar kata-kata, ilmu pedang tak dikenal, hati Lu Yun terguncang. Ilmu pedang yang tercatat di 99 loh batu ternyata hanyalah awal dari ilmu pedang yang tidak diketahui ini. Dia menekan kegembiraan di dalam hatinya dan bertanya, apa hubungan antara ilmu pedang yang tidak diketahui ini dan ilmu pedang di loh batu? Roh pedang berpakaian merah menjelaskan, ilmu pedang di loh batu hanyalah fondasi tingkat awal dari ilmu pedang Wuming, setetes air di lautan. Hanya dengan memahami secara menyeluruh 99 ilmu pedang di loh batu seseorang dapat menyentuhnya ambang batas ilmu pedang Wuming yang sebenarnya. Jika tidak, bahkan jika Anda memaksakannya jika Anda berlatih kultivasi, Anda hanya akan melangkah terlalu jauh dan kehilangan lebih banyak daripada keuntungannya. Lu Yun menarik napas dalam-dalam. Kedalaman ilmu pedang yang tidak diketahui ini jauh melampaui imajinasinya. Dia awalnya mengira bahwa dia telah mempelajari banyak 99 keterampilan pedang, tetapi dia tidak menyangka bahwa ini hanyalah permulaan. Namun, hal ini semakin merangsang semangat juangnya. Dia ingin menjadi lebih kuat, ingin menjelajahi ilmu pedang yang ekstrim, dan ingin mengungkap misteri ilmu pedang yang tidak diketahui. Dia tidak sabar untuk bertanya, bisakah saya melatih keterampilan ini sekarang? Aliran waktu di tempat warisan berbeda dengan di dunia luar. Tidak akan terlambat untuk mulai berlatih setelah kamu pergi. Tidak perlu terburu-buru. Roh pedang berpakaian merah berkata, dengan ringan mengangkat tangannya, dan sebuah tanda sederhana muncul dari udara tipis dan perlahan melayang ke arah Lu Yun. Ini adalah tanda identitas Da Hong Kendo. Lu Yun mengulurkan tangannya untuk mengambil token itu, dan tangannya dingin. Token itu benar-benar hitam, dengan kata sederhana, Da Hong, terukir di atasnya, memancarkan rasa kebenaran yang menakjubkan. Apa fungsi token ini? Dia bertanya dengan ragu. Sebelum kematian Master Jiuxuan, keinginan terakhirnya yang terbesar adalah menghidupkan kembali jalan pedang Da Hong. Dengan tanda ini, kamu bisa pergi ke jalan pedang Da Hong, memenuhi keinginan terakhirnya, dan mewarisi jubahnya. Pendekar pedang merah itu berhenti sejenak momen, ditambah dengan ekspresi serius, alam kekacauan yang luas tidak terbatas dan penuh bahaya. Tidak mudah untuk menemukan Da Hong Sword Dao. Token ini juga memiliki fungsi lain. Jika Anda bertemu dengan seseorang yang juga memegang token ini, mereka akan merasakan satu sama lain, yang dapat mengurangi waktu yang Anda habiskan untuk mencari, dan juga dapat mempermudah pencarian Anda. Anda menemukan mitra yang berpikiran sama. Hati Lu Yun bergetar, Jiuxuan Zhenren jatuh dan ilmu pedang Da Hong menurun. Samar-samar dia merasa bahwa dia akan terlibat dalam pusaran air besar, pusaran air yang penuh bahaya dan tantangan. Setelah roh pedang berpakaian merah selesai menjelaskan semuanya, sosoknya berangsur-angsur menjadi ilusi, menghilang seperti asap tipis, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Lu Yun tahu bahwa dia harus meninggalkan tempat warisan secepat mungkin, dan kunci untuk pergi adalah menyempurnakan pedang Tianxing. Meskipun dia ingin keluar dan menyempurnakannya perlahan-lahan dan menikmati rahasianya, aturan tempat warisan tidak mengizinkannya melakukan hal itu. 3 bulan, kamu harus menyempurnakan pedang Tianxing dalam waktu 3 bulan, Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri, duduk bersila, meletakkan pedang Tianxing di atas lututnya, menutup matanya dan berkonsentrasi, dan mulai menyempurnakan pedang ilahi ini. Berkat landasan mendalam dari ilmu pedang terpadu yang hebat, dia hanya membutuhkan waktu 3 bulan untuk berhasil menyempurnakan pedang Tianxing dan membangun hubungan mental dengannya. Namun, pada saat dia menyempurnakan pedang Tianxing, rasa sakit yang tajam datang seperti air pasang dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia merasa seolah-olah meridiannya terkoyak oleh bilah tajam yang tak terlihat, dan seteguk darah muncrat, mewarnainya merah. Roknya lepas. Apa yang terjadi? Wajah Lu Yun pucat, dan hatinya penuh keraguan dan keterkejutan. Dia menahan rasa sakit yang parah dan dengan hati-hati memeriksa pedang Tianxing, hanya untuk menemukan bahwa kerusakan pada pedang dewa jauh di luar imajinasinya. Bilah pedang ditutupi dengan retakan padat, bersilangan seperti jaring laba-laba, seolah-olah akan pecah menjadi bubuk kapan saja. Tidak heran Tuan Jiuxuan telah jatuh. Pedang surgawi mungkin kehabisan bensin dan rentan terhadap satu pukulan. Hati Lu Yun tenggelam, kesulitan dalam memperbaiki pedang surgawi mungkin lebih besar dari yang dia bayangkan. Terlebih lagi, begitu keberadaan pedang Tianxing tersebar, pasti akan menarik ketamakan dewa-dewa Tao yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, dia akan menghadapi pengejaran tanpa akhir dan tidak pernah memiliki kedamaian. Untungnya,
Ada juga metode untuk menempa pedang hati. Lu Yun teringat metode menempa pedang hati yang pernah disebutkan oleh roh pedang merah. Metode rahasia ini dapat mengubah nafas dan penampilan pedang Tianxing, membuatnya terlihat seperti pedang. Gunakan pedang biasa untuk menipu orang lain dan menghindari masalah yang tidak perlu. Selain metode menempa pedang hati, Master Jiuxuan juga meninggalkan serangkaian metode untuk memperbaiki pedang Tianxing. Setelah Lu Yun mempelajarinya dengan cermat, dia menemukan bahwa memperbaiki pedang Tianxing membutuhkan 5 elemen harta karun kekacauan, dan jumlahnya sangat besar. Harta karun kekacauan 5 elemen. Lu Yun memikirkan harta karun kekacauan 5 elemen yang dia peroleh dalam proses menembus level, dan secercah harapan, nyala api redup, tiba-tiba menyala di dalam hatinya. Dia menemukan bahwa metode perbaikan pedang Tianxing sangat mirip dengan metode peningkatan Chaos Immortal Mansion, dan tampaknya ada hubungan misterius di antara keduanya. Oleh karena itu, dia menggunakan bahan-bahan dari Chaos Immortal Mansion dan menghabiskan banyak upaya untuk membangun kuali harta karun 5 elemen untuk menyempurnakan harta karun kekacauan 5 elemen dan mengekstrak esensinya. Esensi ini memiliki efek yang besar dan dapat digunakan untuk memperbaiki pedang Tianxing. Selama Lu Yun dapat memperbaiki pedang Tianxing hingga 1%, tidak, 1/1000, atau bahkan memperbaiki permukaan pedang Tianxing, Lu Yun akan Anda dapat menggunakannya, itu untuk melawan musuh. Sejak itu, kekuatan Lu Yun sendiri telah meningkat tidak hanya 100 kali lipat, tetapi setidaknya puluhan kali lipat. Kekuatan yang begitu kuat pasti dapat membantu Lu Yun mendominasi satu sisi dan mendominasi dunia luar. Memikirkan hal ini, motivasi Lu Yun untuk menyempurnakan esensi 5 elemen menjadi lebih kuat. Saat ini, dia hanya berpikir untuk memperbaiki pedang Tianxing.